Menjadi seorang difabel bukanlah suatu hal yang menghalangi kewajiban, tetapi menjadi motivasi untuk terus berjuang menghadapi kerasnya realita kehidupan. Tak terasa sudah 25 tahun lebih berlalu sejak ia meninggalkan anak-anak dan istrinya di kampung untuk mencari nafkah di kota orang. Inilah sosok Bapak Nur Aki, seorang penjual koran sejak puluhan tahun lalu ketika Indonesia mengalami masa krisis dan ia harus membanting setir dari pengrajin batik menjadi penjual koran di lampu merah kota Semarang. Saya kerja jualan koran 25 tahun. Adapun saya kerja semacam ini memang saya kerjanya begini. Jadi mau tidak mau ya aku harus semangat dalam bekerja. Saya punya tanggungan untuk memberi makan anak dan istri. Pak Nur Aki adalah sosok seorang ayah dengan keterbatasan fisik. Namun keterbatasan fisik tersebut bukanlah penghalang dirinya untuk mencari nafkah. Saat pertama kali bekerja menjual koran, ia berjualan menggunakan tongkat. Namun seiring bertambahnya usia, fisik Pak Nur Aki sudah tidak kuat lagi berjualan dengan tongkatnya. Lalu ia menggantinya dengan sebuah kursi roda bekas yang ia beli dari hasil menabung. Ketika agen koran datang sambil menenteng koran di pagi hari, seolah pertanda waktunya Pak Nur Aki bersiap untuk pergi bekerja. Perjalanan menuju lokasi berjualan tidaklah mudah. Pak Nur Aki harus menggerakkan kursi rodanya seorang diri. Ia harus berhati-hati saat menyusuri jalanan yang ramai dengan pengendara lainnya dan melewati jalanan yang tidak rata seperti rel kereta. Biasanya saat pagi hari, ia berjualan di lampu merah Kelut. Namun bila sudah diisi oleh penjual koran lainnya, ia akan berjualan di lampu merah Jalan Gajah Mada. Sebagai seorang pedagang, ia harus pandai membaca suasana. Ketika jalanan sepi, Pak Nur Aki akan pindah ke Jalan Pemuda. Wilayah berjualan koran sudah ditentukan oleh agen koran. Hal tersebut agar tidak ada perselisihan antar penjual koran dan menghalau hadirnya penjual koran ilegal yang tidak terdaftar. Dan bila ada perselisihan karena tidak terkoordinir dengan baik akan diatasi oleh para agen. Para penjual koran adalah tanggung jawab agen, baik penempatan maupun ketika terjadi razia. Selama para penjual yang memiliki rompi atau atribut akan menjadi tanggung jawab para agen koran.
Setiap hari penjualan koran, Pak Nuraki lakukan dari pagi hingga sore. Biasanya, dari jam 8 pagi ketika agen koran sudah mengantarkan koran-korannya hingga jam 4 sore. Namun, jika koran miliknya masih tersisa banyak, maka ia akan melanjutkan hingga malam hari. Berbagai macam koran yang Pak Nuraki jual dan berbeda-beda pula harganya. Ada yang harga 9.000, 2.000, dan juga ada yang 7.000. Harga tersebut adalah harga eceran yang sudah tercantum di lembaran koran. Koran-koran yang Pak Nuraki jual adalah koran-koran yang ia beli terlebih dahulu, sehingga pendapatannya per hari tidaklah menentu. Jika sedang rezekinya, Pak Nuraki bisa mendapat 100.000, kadang-kadang bisa lebih, dan terkadang juga bisa kurang dari itu. Kira-kira 10 tahun yang lalu, para penjual koran hanya menjual dan mengambil keuntungan dari koran-koran yang terjual. Untuk yang tidak terjual, bisa dikembalikan pada percetakan. Namun, sekarang sudah berbeda. Terdapat kebijakan yang mewajibkan para penjual koran membeli korannya terlebih dahulu. Jadi, jika tidak terjual habis, mungkin karena basah terkena hujan, Pak Nuraki akan menanggung kerugiannya. Baginya, menjual koran juga memiliki resiko yang besar. Untuk mengurangi kerugian, Pak Nuraki akan mengumpulkan koran-korannya dan menjual kiloan koran-korannya tersebut. Bapak Nuraki menggantungkan kehidupannya di kota Semarang, mencari peruntungan dari menjual koran. Istri dan anak-anaknya di kampung yang harus ia beri makan dan ia sekolahkanlah yang menjadi penyemangatnya untuk terus berjuang. Bapak Nuraki adalah sosok ayah dari 3 orang anak. Anaknya yang pertama sudah menikah dan memutuskan untuk bekerja menjadi pelayan di salah satu rumah makan di Semarang. Sedangkan 2 anaknya yang lain sedang berjuang menempuh pendidikan di kampung halaman. Dari kisah hidup Pak Nuraki, kita dapat mempelajari bahwa manusia memang tidak bisa sempurna. Tetapi, bukan berarti jadi alasan untukmu enggan berusaha. Karena kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik, tetapi ia datang dari semangat yang tidak pernah mengalah.